Timur selalu dibaca, minta maaf, selalu dibaca agak beringas, arogan, karena memang ada fakta-fakta lapangan. Kita bisa melihat siapa sih debt collector, siapa sih tukang palak, kan gitu, siapa sih yang siapa sih yang ribut di Kelapa Gading, siapa sih yang ribut di Priuk, selalu orang Timur. Menurut kami ini bukan gaya ahli, tapi ini gaya preman. Dan ini kan gaya kami, kenapa lu ambil gitu? Beda kalau seandainya sejak awal mereka mengatakan saya preman, saya memang orang radikal. Ini mengatakan saya peneliti, saya intelektual. Kan logika orang yang disebut dengan peneliti itu selalu dia dalam berbicara saja Jangan sampai bangsa dikuasai bangsa. Kita main bodoh-bodohan. Mereka ini kan ahli. Kemudian mereka di penjara nih. Terus nanti akan muncul Rismon-Rismon lain. Sedangkan Rismon yang asli aja masuk penjara. Terus bagaimana Rismon yang palsu nanti nih? Itu model cecunguk, model apa lagi gitu. Ini yang sudah turun ini sudah ban hitamnya nih. Nanti akan datang Roy Suryo lagi. Berarti turun level nih. Wah, sudah kita kasih anak-anak yang jaga-jaga parkir saja. Terus di depan media kamu. Wah, itu cara-cara preman. Nah, kita ngobrol sekarang dengan gebong preman ini. Timur Indonesia Bersatu minta maaf dengan segala kerendahan hati. Minta maaf, memang yang ribuan orang yang ada di dalam Timur ini terus terang rata-rata tidak punya ijazah. Terus terang rata-rata orang tidak sekolah. Gitu loh. Jadi banyak yang paket. Tapi percayalah, ini saya mau bilang. Tapi percayalah, Timur Indonesia Bersatu baru hari ini tampil. Sebab kenapa? Timur Indonesia Bersatu itu pengen melihat bangsa ini damai. Tidak ada kegaduhan. Orang mau mengkritik bahwa dia ini anak ingusan yang dipaksakan, yang dinakalin, Mahkamah Konstitusi diatur segala macam. Loh, kalau Tuhan juga tidak berkehendak, masyarakat juga tidak akan memilih gitu. Nah, kok kita kehilangan Tuhan sih atas nama ilmu pengetahuan? Udah? Oke. Halo Bang Wil. Halo Mas Agri. Luar biasa, ada di mana kita ini? Kita bersama dengan Timur Indonesia Bersatu. Ngeri kali. DPP-nya. Wih, ngeri kali nih. Nah. Berarti ada ketum Dan juga wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Oh, beliau. Pantesan. Keras banget ngomongnya. Beliau ketum. Ketum Bang Andreas Parapaga. Wah, Dipanggil hari-hari Andi. Ini bentar lagi kalau ketemu ketum Timur Indonesia Bersatu. Bentar lagi nanti saya diajak ketemu Bang Jonke nanti. Oh iya, itu wajib ya. Boleh. Sana aja kan. Tunggu. Sebelum kita lanjut, sebenarnya Timur Indonesia Bersatu ini apa? Apakah dia LSM, organisasi massa, atau semacam perusahaan, atau partai politik? Silakan nggak? Ini memang pertanyaan yang sangat bagus. Iya. Jawab kalau begitu, kalau memang bagus. Jadi kalau Timur Indonesia Bersatu itu sebenarnya berawal dari relawan. Relawan pendukung Pak Jokowi pada waktu itu. Pak Jokowi. Tepatnya di tahun 2018. Wih, militan dong. Militan lah. Oh, oke. Kemudian menjadi perkumpulan berbasis massa ya Timur Indonesia Bersatu yang berbadan hukum. Oh, sampai dengan hari ini. Sampai hari ini. Oke. Makanya, Orang Indonesia Timur semua itu berarti? tidak juga. Oh. Jadi apa maksudnya Timur Indonesia Bersatu? Indonesia Timur Indonesia. Jadi maksudnya kalau Timur Indonesia Bersatu Tunggu. awal- Aku nanya padahal aku pengurus Timur Indonesia Bersatu. Ya. Ini ketua Sulut. Iya. Timur Indonesia Bersatu di Sulut ini. Kalau enggak gua nanti DPD Banten. Timur Indonesia Bersatu ini dibentuk pertama kali di 2018 itu dengan konsep memenangkan Pak Jokowi dari diaspora yang ada di wilayah CDKI pada waktu itu. Maka kemudian kita kumpulkan saudara-saudara mulai dari NTT sampai turun ke Papua. Keren. Iya. Proses berjalan, maka dia identik dengan Papua, Maluku, Sulawesi, NTT, NTB. Menjadi Timur Indonesia Bersatu. Nah, secara nasional
kata timur sendiri itu adalah titik mulai rakyat Indonesia bersatu. Oh gitu. Titik mulai rakyat Ini kan timur ini Indonesia kan? bersatu. Timur. Titik mulai rakyat Indonesia bersatu. Oh, splendid. Dan itu konteks untuk persatuan itu selalu kami anggap harus berawal dari timur. Oh, titik mulai rakyat Indonesia bersatu. Jadi sekarang jadi sedikit terganggu akibat kegaduhan gitu loh. Nah, kita yang gua kejar kemari Iya. karena aduh ini kan siapa yang berjuang, siapa yang ngerecokin, siapa yang bikin gaduh, akhirnya kan begitu kan. ya. Nah, saya juga sedikit membaca perjuangannya Timur Indonesia Bersatu ini, Bang. Bahwa Ketika ya Pak Jokowi jadi presiden mengawal, kemudian Pak Prabowo jadi presiden mengawal, sampai dengan hari ini kok diacak-acak gitu loh. Makanya pengen mendapat komentarnya nih, seperti apa? Dia acak-acak sama oknum-oknum yang Roy katanya Suryo. profesor, doktorandus, ahli segala macam yang dikatakan paling pintar dan akhirnya hanya mengacak-acak terkait ijazah. Nah, Memang sangat menarik. Saya suka lihat video-video mereka, saya suka ketawa saja. Saya suka tertawa terbahak-bahak ketika melihat video-video itu. iya. Kenapa tertawa, Bang? Karena katanya pintar, kok jadi bodoh. Loh, mereka ahli loh, Bang. Mereka peneliti loh, Bang. Kalau kayak saya dari Papua begini, anggap bahwa kalau bodoh ya bodoh saja. Nggak ada negosiasi rupanya. Karena begini, kata bodoh begini, kita ini Indonesia yang taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Iya. Ketika kemarin Pak Jokowi maju jadi wali kota, kemudian gubernur, kemudian menjadi presiden 2 periode, itu kan lewat tahapan. Yes. Konstitusional pula. Ya, konstitusional. Iya. Terus setelah sudah selesai, baru ketika Pak Jokowi sudah selesai masa jabatan, baru persoalkan ijazah palsu. Kalau saya dari Papua, jawab-jawab saya memang manusia paling bodoh. ada yang menarik, Mas Agri. Sekarang kan dengan kehadirannya, apalagi gaya-gayanya Rismon itu, dia gayanya bukan gaya yang intelek. Yang dia lakukan adalah koar-koar kesana kemari, teriak-teriak gitu. Biasanya, minta maaf nih, kita tidak mau menstigmakan teman-teman Indonesia Timur itu seolah-olah beringas dan lain-lain sebagainya. Tapi kan biasanya gaya-gaya yang cukup radikal itu munculnya dari orang-orang Indonesia Timur yang ada di pusat. Betul. Nah, belakangan ini kayaknya orang-orang Indonesia Timur lebih adem ketimbang yang terjadi hari ini yang dilakukan oleh si Rismon yang Kita datang ke sini supaya beringas. Ya jangan serius, jangan diem aja. Ini ada sesuatu loh nih yang perlu dilawan gitu. Seperti apa, Bang? Coba, Bang. analisa politikmu gimana itu? Ya memang begini, Timur selalu dibaca, minta maaf, selalu dibaca agak beringas, arogan, karena memang ada fakta-fakta lapangan. Kita bisa melihat siapa sih debt collector, siapa sih tukang palak, kan gitu, siapa sih yang Memang betul. siapa sih yang ribut di Kelapa Gading, siapa sih yang ribut di Priuk, selalu orang Timur. Gitu. Makanya juga kata ketum kemarin, ketum justru jadi heran, kok kerja-kerja kita diambil alih sama para ahli. Maksudnya Para intelektual ini kan. Beda-beda kalau mereka mengaku kami preman ya. Sudah, itu karena dalam perspektif kami, ketika Rismon menunjuk-nunjuk kamera, Jokowi, kamu penakut. Kalau si siapa, Hosinuddin ngomong, saudara Jokowi merusak bangsa. Menurut kami ini bukan gaya ahli, tapi ini gaya preman. Dan ini kan gaya kami, kenapa lu ambil gitu? Terus terang kami warga preman ini agak tersinggung. Sudah kita nggak punya kerjaan, fashion kita diambil. Kami nggak disisakan apa-apa. Sama para ahli ini kan. Luar biasa sekarang bangsa ini sudah terbalik ini. Iya. Terus abang gimana nih? Jatah abang diambil begini nih. Jadi memang tadi kita sempat ngobrol sama wakil ketua adik saya ini. Saya ketawa terbahak-bahak ketika kita membahas terkait jatah kita yang seharusnya identik dengan kami, gaya kami, diambil sama para ahli-ahli yang bodoh ini. beda kalau seandainya sejak awal mereka mengatakan saya preman, saya memang orang radikal. Ini mengaku saya peneliti, saya intelektual. Kan logika orang yang disebut dengan peneliti itu selalu dia dalam berbicara saja bijak, kalimat-kalimat santun, punya kewibawaan. Dan itu kan yang kemudian kita dari timur, terutama kayak saya anak Papua, itu menghargai orang-orang yang cerdas seperti itu. Itu hormati. Karena kita orang anggap bahwa dia memang
punya keahlian, dia cerdas dan segala macam, kita hormati dan selalu. Tapi kemudian dia mengambil alih dengan gaya tunjuk-tunjuk kamera, ya kan? Lah ini dia ambil jatah kami. Nah, abang sebagai militansi sebenarnya kan begini, Pak. Kalau kita yang berbicara, itu memang so biasa itu. Memang sudah passion kita. Sudah fashion itu gaya kita itu kan. Tapi tiba-tiba orang-orang ini kan. Di saat tadi adik saya bilang bahwa kita orang so pensiun, so duduk ketawa, santai-santai berpikir terkait yang lain. Datang muncul video, muncul begitu, kita ketawa terbahak-bahak lagi, Bang. Kita udah berhenti kok, dia baru mau mulai. Baru mau mulai. Ada bahasamu kemarin, ini kan teriakan-teriakan kita waktu di semester 3. Dan ini orang lulus sudah doktor lah, ngakunya dokter, padahal doktornya bermasalah juga dari Jepang gitu. Teriak-teriak atas nama rakyat, atas nama, itu kan megapon di semester 3 lalu itu. Mungkin rakyat seputaran mereka saja, Bang. Kalau rakyat Indonesia khususnya ya, kita berbicara rakyat Indonesia. Jadi gini, Mas Agri, saya harus bilang bahwa bagi kami orang Timur, Pak Jokowi itu tidak sekedar presiden biasa. Orang Timur melihat Jokowi itu seperti sesuatu yang cahaya yang datang menerangi Timur itu. Karena beratus tahun, berpuluh-puluh tahun terakhir, Timur itu selalu terabaikan dari semua hal, terutama dalam konteks pembangunan. Pak Jokowi merubah segalanya, kan? Tidak ada lagi istilah Jawa sentris segala macam. Kemudian kita juga merasakan pembangunan yang sama, harga BBM satu harga, kemudian banyak sekali hal yang dilakukan Pak Jokowi. Sehingga saya ingin ingatkan ke teman-teman yang agak kasar ya dalam menyerang Pak Jokowi. Anda tidak pernah tahu saat Anda mulai mencaci maki, menghina Pak Jokowi, Anda melukai kami. Anda melukai orang Timur. Padahal mereka berdua ini bukan orangnya Pak Jokowi sejak awal, malahan orangnya Pak Prabowo. Oh iya, Prabowo. Ya, benar. Mega Pro, terus apa? Prabowo, Hatta itu Prabowo. Ya. Kalau beliau sih zaman Pak Prabowo sama Mas Sandiaga Uno, beliau sudah di Jokowi. Sudah di Jokowi. Saya masih terus tuh, karena saya ketua Gerindra, Pak. Terjebak di partai kan gitu. Kita masih berjuang. Waktu Prabowo Hatta, 2017 kita ketemu Pak Jokowi di Makassar. Ya saya katakan sikap bahwa saya anak Papua, Pak. Saya akan dukung Bapak karena Bapak bantu dan lihat benar-benar kami di Papua. Itu realita, Pak. Dan ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung di kabinet, Timur Indonesia pada saat itu diskusi. Ini sudah ada titik rekonsiliasi akbar, maka Timur Indonesia juga bersedia untuk mengawal pemerintahan yang sah waktu itu ya. Jokowi Ma'ruf Amin. Kan gitu. Nah, sekarang konsentrasi jagain Prabowo Gibran. Nah, sebenarnya TIB ini tidak mau mengambil peran, tapi karena kegaduhan ini merangsang kami harus keluar, harus banget. Beliau telepon. Dia bilang, "Adik, kita nggak bisa diam ini. Ini bangsa sudah segaduh ini gitu loh. Ini pekerjaan kita kok diambil gitu. Makanya kita harus harus angkat bicara. Kayaknya kita harus turun gunung istilahnya. Istilah elit politik turun gunung. Jangan sampai bangsa dikuasai bangsat. Bahaya kalau ya. Hari ini terjadi, Bang. Bangsa kita dikuasai bangsa hari ini. Ya, bayangkan coba ya. Kalau Abang merasakan sebagai relawan Jokowi militan, kemudian 10 tahun bekerja dengan baik, terutama dirasakan betul oleh Indonesia Timur, diacak-acak seperti ini kan, ya bangsat gitu, Bang. Memang kurang ajar itu, memang. Bakar-bakarin, Bang. Tapi pembelaannya Bang Andi dan juga Bung Kindi terhadap misalnya dalam konteks ijazahnya Pak Jokowi misalnya, apakah pembelaan ini murni sebagai orang yang juga paham atau jangan-jangan karena subjektif sebagai pendukung atau pembelanya Pak Jokowi? Kalau mau lihat presentasi yang dilakukan oleh Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, itu kan banyak pengikutnya itu mengamini karena mereka katanya ilmiah gitu. Abang Andi kan maaf tidak melihat itu secara keilmiahan. Kalau tadi sudah saya bilang bahwa keturunan dari Timur itu punya pikiran 1 kali 1 ya 1. Nah, bagaimana mau merasionalkan itu? 1 kali 1 ya 1. Jokowi sudah dari wali kota sampai jadi presiden, maka bagi kita sudah ijazah selesai. Oke. Itu final.
Jadi orang timur itu gini, Pik. Jadi ketika ada yang bilang begini toh, Ya. Jokowi siapa? Memang itu paling bodoh di bangsa. Iya. Saya sempat ngobrol dan jengkel sekali dengan terkait itu karena begini Pak Jokowi kayak tadi ya kita bilang Pak Jokowi itu memang benar-benar dia bukan hanya sekedar presiden. Iya. Bagi kami orang Papua dia itu bapak kami. Saya selalu bilang sama teman-teman kita di Jawa sini kok, kalian bangun pagi ada aspal. Iya. Kalian mau jalan kemana saja ada aspal, tapi kami di Papua rasakan itu. Kami bangun pagi lumpur ketika bapak udah jadi, Iya. ada aspal. Iya. Ya kita terima kasih. Iya. Orang bicara tentang lintas Papua itu dari zaman saya sekolah, Pak. Iya. Makanya program itu baru Jokowi buat. Ya kami akan berterima kasih untuk Iya, iya. Makanya ada kritik kan pernah bilang gitu. Teman-temannya nelpon, kok tidak niat pulang ke sini? Kenapa? Ada jalan baru. Jadi ada kritik, jalan baru ini jalan apa? Iya. Ternyata aspal. Aspal di depan rumahnya itu namanya jalan baru. Itu Iya. buah kerja keras Pak Jokowi. Tapi Ya. kan wajar presiden. Dan begini, Bang Bil, orang Timur itu perspektif orang Timur itu sederhana. Sito, Timo, Tumauto kalau bahasanya sama satu lagi. Apa itu artinya? Kalau bahasanya Islam, khairun nas anfahum linnas. Orang hidup untuk menghidupi orang lain. Orang hidup punya guna. Pak Jokowi ini gunanya udah kelewat batas buat kami. Buat orang Timur, Pak Jokowi ini gunanya udah kelewat batas. Sehingga mau ijazah palsu nggak jadi kepentingan bagi orang Timur. Orang Timur melihat jasa orang, bukan melihat ijazahnya. Iya. Kita butuh jasa, bukan ijazah. Gitu loh. Pun kalau memang ijazah palsu, Nggak urus. nggak Iya. urus. Nggak urus. Kalau para intelektual kalau Tom bilang ini minta maaf ya, malah para intelektual kaskado bakar. Nggak tahu, diartikan. Harus diartikan. Jadi begini, para intelektual yang membuat gaduh bangsa ini hanya karena ijazah. Iya. Lihat toh. Dan kemudian dorang ngotot harus betul-betul ijazah Jokowi itu palsu. Memang lu siapa? Iya. Iya toh. Kalau dia bilang rakyat Indonesia, dia pernah buat apa untuk tanah Papua? Iya. Kami orang Papua bodoh amat, ijazah palsu ke ijazah apa? Kalau memang sudah tidak mau terima, kita panggil dong. Bapak ke Papua jadi presiden, selesai. Repot-repot sekali. Disintegrasi ini, aduh. Ya, karena Nanti begini, kadang-kadang dituduh. jadi begini bang, kayak adik saya bilang betul. Iya. Tidak usah kita membahas tentang ijazahnya, Iya. tapi jasanya. Iya. I-nya dihilangkan, Iya, tinggal jasanya kita Jasanya ambil. itu yang sebenarnya melekat di kami orang Indonesia Timur. Ya. Apalagi kayak saya di Papua 10 tahun dia menjabat, 18 kali beliau ke Papua. Iya. Beliau itu memang gitu. Iya. Apalagi Terus apalagi yang kita orang mau bilang dia jelek, apalagi yang kita mau bilang baik, Bang. Bang, dari sekian banyak track record yang Pak Jokowi buat untuk Indonesia Timur, cuma satu yang saya salut sama beliau. Dia bisa bikin harga BBM sama deh Jakarta dan orang Papua. Bagi Orang saya Papua itu yang luar bilang. biasa. Dan Dan saya selalu bilang, di awal-awal beliau menjabat. karena dia buat itu makanya saya dukung dia. Iya. Karena dari Republik Indonesia ini merdeka, Papua tahun 1963 masuk Indonesia, BBM kami mahal minta ampun. Iya. Iya. Boleh cerita harganya berapa? Waktu itu di Kalau- 8.000. Kalau di sini 5.000, di Papua 50.000. 50.000. Kalau lagi langka 100.000. Wow. Di daerah pegunungan lebih mahal. Lebih mahal lagi. Sudah jangan tanya kalau karena semen saja 1,5 juta Pak. Ya Allah. Nah kemudian Pak Jokowi mengetahui bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan di Papua terkait harga. Iya. Tentu infrastruktur. Iya. Kemudian BBM. Jadi ketika BBM itu sama dengan di Jakarta, sama dengan di yang lainnya, secara otomatis turun. Saya kasih contoh rokok Surya. Iya. Ini di Indomaret 38.000, bukan kita promosi, tapi di Papua 36.000, lebih murah Papua, bos. Kalau seandainya BBM-nya masih kami 100.000, Bang, Ya. sudah di Indomaret 38, kami sudah 300.000 mungkin. Kan begitu. Dan Ya, itu ya, ya. sesuatu yang bagi saya luar biasa. Ya, toh? Nah, Ya, ya. mungkin kalau orang-orang yang bicara jasa palsu ini orang luar biasa sering buang di dalam. Tapi kan lucu juga Bang Bil ya. Ini kan kita analisis bodoh-bodoh aja ya. Iya. Mereka itu
seolah-olah mau membangun satu stigma publik bahwa keaslian dan kepalsuan Jokowi punya ijazah tergantung dari perspektif mereka. Iya. Iya. Karena kenapa? Karena begitu. Kenapa? Karena mereka ahli. Iya. Ya kan? Jadi dia klaim dirinya dulu. Citranya dibangun dulu. Saya ahli, ini ahli, forensik, digital segala macam. Ahli prediksi yang satu. Tapi kan lucunya ketika didorong ke ranah hukum, kok mereka tawaf ke banyak institusi, ke lembaga, ketakutan. Padahal kan yang tentukan asli dan palsu mereka sendiri. Iya. Ngapain minta tolong ke KIP, minta tolong ke Komisi 3 segala. Ngapain? Kan kalau yang bilang kebenaran dan tidak itu saya lebih tahu. Iya. KIP kan nggak tahu karena saya ahli, KIP nggak ahli kan gitu. Saya lebih tahu, Komisi 3 nggak tahu, saya ahli. Polri nggak tahu, saya ahli. Loh, tapi giliran ya sudah kalau begitu tarung keahlianmu itu di meja hijau. Kok takut? Nah, ada apa gitu loh. Jadi sebodoh-bodohnya kita juga merasa lebih sedikit pintar daripada. Makanya tadi Bang, saya bilang terkait kadang begini, masyarakat masih berpikir bahwa kita orang Indonesia Timur itu masih dalam tingkat pendidikan itu masih belum mampu. Iya toh? Ya, harus diakui itu. Itu fakta sudah itu, fakta. Makanya tadi saya bilang, orang ini yang dibilang bodoh, ternyata masih ada yang lebih bodoh. mereka lebih bodoh, Bang. itu lebih bodoh orang ini. Iya. Sehingga kita bilang, aduh ini kacau ini buat gaduh bangsa ini dengan cara pola para manusia manusia Teledung, Bang. Oh, iya. Apa Bang lapor? Apa itu? Keledai dungu. Ada satu masalah yang kemarin cukup viral ketika kemarin Bang ini karena punya hubungan secara sukuisme lah. Misalnya Indonesia Timur Bersatu kan juga punya hubungan kekerabatan dengan Bang Hercules kan. Nah kemarin tuh Bang Hercules itu cukup rame teriakan-teriakannya Rismon itu. Dia bilang apa tuh Hercules bla bla bla. Dia nggak takut dengan Hercules. Sejuta Hercules pun. Pokoknya ada bahasa-bahasa yang seolah-olah menantang. Apalagi Hercules sampai keluar dari rumahnya Pak Jokowi bilang itu yang tuduh ijazah palsunya Pak Jokowi awas ya bla bla bla. Tapi kayaknya ada tantangan juga dari gaya-gayanya Rismon dan kawan-kawan terhadap Hercules itu. Nah, sebagai bagian dari kerabatnya Hercules, apa yang Abang lihat? Kita bersyukur bahwa saya punya kakak Maung ini sudah bertobat. Hercules. Ya, Oke. yang kita bilang kakak Hercules. Kalau seandainya dulu dia bilang begitu, sudah lewat dari pasar. Lu ngomong-ngomongin lu. Enggak. Maksudku ini solidaritas Indonesia Timur ini gimana? Memang begitu. Ketika dia menantang, kita lihat video itu dia menantang kita punya saudara, kita punya kakak ya. Kita suka ketawa lagi yang terbahak-bahak. Saya bilang untung kakak Maung kau sudah bertobat. Kalau belum mungkin sudah lewat dari kapan hari kan. Ya kan? Karena begini, kakak Maung melakukan hal itu karena kakak Maung juga melihat dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi di wilayah timur, khususnya NTT ya, Timur Leste, di dekat Timur Leste sana. Dan itu bukan hanya untuk kakak Maung. Seandainya kayak paman saya yang ngomong baru dia bicara. Siapa tuh paman? Pamannya beliau John Kay. Iya. Kalau seandainya paman saya John Kay yang ngomong baru Rismon ngomong begitu, itu lebih saya mau tertawa lagi Pak. Berani dia Pak. Tapi disclaimer ya, kita tidak sedang bicara soal bicara kekerasan dan lain-lain. Karena yang tadi dibilang itu adik Billy. Jatah kami sebagai yang dibilang preman dan keras yang dilakukan oleh para ahli nujum ini, diambil alih. Hari ini kan kita sudah duduk diam-diam. Kita mendukung pemerintahan Prabowo Gibran supaya melanjutkan program Pak Jokowi di wilayah Indonesia Timur. Kok ada yang kutu-kutu kupret ini masih sibuk dengan ijazah? Iya kan? Terus pakai gaya kami. Pakai gaya kami yang tadi dibilang tujuh dan segala macam ngancam-ngancam. Tapi kan mereka bersuara atas nama rakyat gitu. Rakyat butuh keadilan. Kami tidak mau lagi ada presiden ke depan yang dia punya ijazah ternyata palsu. Iya, makanya saya tadi bilang ini dia pakai rakyat mana ini yang dia mau bawa ini kan? Kita orang Indonesia Timur bukan rakyat di bawah dia. Iya. Karena kita tidak mau masuk bodoh seperti dia. Karena sebodoh-bodohnya kami dalam tanda kutip, kami tetap tahu bahwa sudah final ijazah Jokowi asli karena sudah melalui tahapan itu. Selesai. Itu citra diri orang yang percaya kepada negaranya, kepada bangsa. Kita percaya itu. Masa sudah sih final.
masa orang yang paling pintar di Republik ini paling Jadi, Bang masih Din, meragukan ini kan kalau mereka berkata bahwa atas nama rakyat mereka tidak mau lagi ada presiden yang punya catatan kelam seperti ijazah palsu, kami juga mau bilang atas nama rakyat kami tidak mau lagi ada ahli model begitu di bangsa ini. Kita juga atas nama rakyat tidak mau lagi ada ahli model begitu. Bahkan saya sempat baca itu setelah ijazah lagi diperiksa oleh Mabes, muncul kata bahwa mempermasalahkan nilai Pak Jokowi ada yang D. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Skripsinya. Ini memang orang paling stres di muka bumi ini, Pak. Iya, iya. Dia mau mengajak supaya orang yang ada nilai D di satu republik pukul dia. Saya termasuk. Dia permalukan memang. Iya, Iya. ini kan begitu. Apapun nilainya, dia presiden sudah selesai. Iya. Kita ini juga penganut paham D semua ini. Ada. Iya, iya, iya. Akhirnya kita bilang memang kalau kemudian mereka masih sampai detik ini, mungkin sampai mereka stroke mati, ya toh, masih tetap mau mengejar ijazah Jokowi dan kemudian turun lagi kepada Anaknya anaknya. Gibran. Ya lebih baik kita juga turun gunung, Pak. Iya. Ya. Kan begitu. Iya. Turun gunung supaya mungkin orang pingin Bang Rismon, Mas Surya, para profesor doktor, mari kita minum kopi sama-sama, Bang. Kita mau dengar penjelasan kira-kira dari segi mana. Iya. Baru kita mau kasih gaya kita orang, toh. Iya. Kayaknya perlu kita fasilitasin deh. Kita pertemukan. Jangka dekat aja mendingan. Tapi kan kopi bareng Iya, itu itu begini ya. artinya turun gunung supaya seperti itu. Iya, kita Supaya begini, kita mau bilang sama dia, aduh, rakyat mana ini? Kalau kau bilang rakyat dari Sabang sampai Merauke, hari ini siapa milik Merauke? Iya. Sampai marah memang. Karena tidak ada orang Timur yang membenci Jokowi terkait hal itu. Oke, Bang Andi, Bung Kindi, Mas Agri, sekedar informasi, mereka kan sekarang statusnya tersangka dan sudah diperiksa, yang seharusnya memang jadi tahanan. Tahanannya. Memang, tapi situasinya sekarang kayaknya ditangguhkan dalam konteks penahanan, sehingga Iya. itu setiap hari Kamis mereka wajib melapor ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, mereka sekarang udah dicekal selama 6 bulan untuk ke luar negeri. Nah, artinya berpotensi sewaktu-waktu jika memungkinkan mereka juga akan ditahan. Tapi ada satu hal yang menarik, bahwa mereka mengeluarkan pernyataan dalam orasi-orasi mereka. Kalaupun Tifa, Roy, dan juga Rismon itu di penjara, maka akan keluar Rismon lainnya. Tifa lainnya, Roy Suryo lainnya yang akan terus melanjutkan perjuangan ini. Bahkan sebelum mereka diperiksa kemarin, si Rismon mengeluarkan inilah barang bukti tentang bagaimana Puslap Polri yang ada di Polri itu melakukan kejahatan dalam kasus Mirna. Ya. Inilah buku yang bisa disebarkan untuk membuktikan bahwa ijazahnya Gibran itu adalah palsu. Ya. Artinya berpotensi 3 orang ini masuk penjara, tapi akan ada 3 orang model serupa yang akan terus melanjutkan. Timur Indonesia Bersatu, masa hanya sekedar ngopi-ngopi terus? Makanya tadi saya bilang, Bang, Adi, paling bagus itu berikan kami kesempatan toh Untuk turun gunung ini dengan kekuatan full saja. saya. Supaya Rismon baru, Roy Suryo baru, ya toh. Terus siapa lagi Tifa baru, tuh orang patahkan dari sekarang. Ya kan sebenarnya ini stop sudah. Iya. Daripada pusing ini bangsa. Ya memang juga sejak awal mereka ahli framing ya. Ya. Kakak Ketum, mereka memang ahli framing, apalagi Puslapor dihantam lebih dulu. Ngapain juga Rismon harus berseteru dengan siapa di Mendagri? Pak Nuh. Ya kan? Ya. Itu kan bagian dari skema bagaimana menghimpit kepolisian ini agar tidak dipercaya oleh publik lebih dulu. Sehingga ketika momentum mereka ditersangkakan dan sampai pada meja hijau, publik sejak awal sudah tidak percaya dengan polisi. Itu memang bagian dari skema-skema mereka. Tapi logika bodoh saya, sekali lagi saya coba jadi bodoh juga lah. Ya, memang jangan mereka aja mau bodoh, saya juga mau bodoh. Ayo kita bodoh-bodohan aja. Betul. Memang ilmu lawan orang Jadi pintar gini, jadi bodoh gitu. mari kita main bodoh-bodohan. Mereka ini kan ahli. Ya. Kemudian mereka di penjara nih. Terus nanti akan muncul Rismon lain. Sedangkan Rismon yang asli aja masuk penjara. Terus bagaimana Rismon yang palsu nanti? Itu model cecunguk model apa lagi gitu. Ini yang sudah turun ini sudah ban hitamnya nih. Nanti akan datang Roy Suryo lagi. Berarti turun level nih. Wah, sudah kita kasih anak-anak yang jaga-jaga parkir saja. Anak-anak jaga-jaga parkir layani, nggak usah ketit. Nanti saya bilang sama adik kita yang di jalan langsung sita saja.
Nggak usah kita yang layani kalau itu. Kasih kirim foto Sita. Ya. Itu orang nunggak 3 bulan. Oh, aduh. Mau lari sampai di mana kau dulu? Biasa. Tapi benar, memang doktrinnya mereka begitu. Nggak apa-apa di penjara, akan bakal turun Roy Suryo yang lain, Risman yang lain, dokter Tifa yang lain. Tapi benar juga kata abang, ya, yang dia jadi penjara. Ya kan, datang yang palsu. Kalau yang palsu itu nggak di penjara pasti. Itu dibakar itu. Oh ngapain lo kayak gitu? Ya, bos lu aja masuk kan gitu. Lu disapa gitu. artinya pembicaraan ini tidak akan sampai ke situ kalau Ya. memang sejak awal mereka profesional dalam memberikan Bang Bil, pendidikan. Ya. Bang Bil, dengar Bang Bil. Ya. Saya tidak kita berbicara di sini kebetulan frekuensinya premanisme. Ya. Karena gaya mereka gaya preman. Gaya preman. Menyeruduk rumah orang, Yes. keluar dari rumah orang teriak-teriak, Ya. terus di depan media kamu. Nah, itu Ya. cara-cara preman. Ya. Nah, kita ngobrol sekarang dengan gembong preman ini. Ya. Timur Indonesia Bersatu minta maaf dengan segala kerendahan hati, minta maaf. Memang yang ribuan orang yang ada di dalam timur ini terus terang rata-rata tidak punya ijazah. Terus terang rata-rata orang tidak sekolah. Oh gitu. Gitu loh. Jadi banyak yang paket. Tapi percayalah, ini saya mau bilang. Tapi percayalah, Timur Indonesia Bersatu baru hari ini tampil. Sebab kenapa? Timur Indonesia Bersatu itu pengen melihat bangsa ini damai. Yes. Tidak ada kegaduhan. Yes. Kalau akhirnya ketum mulai penat, harus muncul juga. Itu pasti karena merasa, wah ini ada yang bahaya. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Wah ini kok kita biarin sini orang-orang teriak-teriak di segala macam. Mengadu domba itu. Iya, adu domba, agitasi, framing dibangunin, provokasi semua. Betul. Nah, masa kita yang minta maaf nggak sekolah mau berpikir damai? Kalau seandainya nih, kemarin Rismon, Roy dengan wibawa, dengan dasi yang bagus, ada pin peneliti begitu, bintang 9 lah begitu, topi miring terus. Hasil temuan kami, menurut kami ijazah Jokowi adalah palsu. Ini berdasarkan kan bagus kan? Nah, terus ditantang balik sama arah Jokowi. Oh, kami punya asli. Kita pun jadi penonton yang insya Allah akan senang. Senang aja karena ini perdebatan yang membangun pikiran, pengetahuan. Kita kan dulu pernah melihat bagaimana Fahri Hamzah menyerang kepada Pak Jokowi, Fadlizon membabi buta, Haris Ansar membabi buta menyerang. Tapi begitu indah. Kita bahkan jadi penonton setia ALC misalnya. Kita bahkan jadi penonton setia YouTube untuk kapan sih debat lagi? Karena ada pikiran yang dipertarungkan, yang itu kita senang. Walaupun kita di pihak manapun, kita menjadi bahagia. Wah ini pertengkaran pikiran yang hebat. Tapi kenapa sih mereka ini tidak menghadirkan itu? Sehingga lu kalau mau ngajak ribut, lu sama tim aja, sama Timur Indonesia Bersatu. Kalau mau ribut, sama kita sudah. Janganlah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lu injak kakinya, dia apa bilang? Misi Mas ya. Tapi kalau ketua tim kau injak kakinya, dia juga akan bilang misi, tapi setelah keluar darah di hidungmu. Itu beda. Problemnya Bang Andi dan teman-teman TIB ini bukan pejabat yang pernah kemudian menikmati uang rakyat sehingga mereka memperjuangkan atas nama rakyat. Jadi nggak penting cara-cara berhubungan dengan kalian. Mereka tetap hajar Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu sudah menikmati 10 tahun sebagai presiden padahal menggunakan ijazah palsu. Jadi semangat perjuangan mereka atas nama rakyat, Bang. Nah itu yang makanya saya bilang saya kecewa juga dengan ini bangsa ini ya. Ini saya harus bicara bangsa dengan penegak hukum. Ketika mereka mengkuar-kuar seperti itu, harusnya juga penegak hukum harus ambil sikap tegas dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Pak Jokowi jasa palsu. Karena Bang, ketika saya di mana-mana, ketika duduk ngobrol dan minta maaf ya, ini bukan wilayah orang Indonesia Timur ngobrol. Pasti ketika mereka tahu bahwa saya ini orang Jokowi, mereka akan pertanyakan dengan pertanyaan tadi yang dari awal. Apa betul ijazah Jokowi palsu? Perbuatan yang dilakukan para ahli ini kemudian mendoktrin kepada masyarakat untuk menggiring bahwa memang ijazah Jokowi palsu yang kemudian membuat gaduh. Kan lucu. Kita orang Timur tidak pernah mempertanyakan terkait ijazah itu. Karena sudah bagi kita sudah selesai lah itu. Sehingga para profesor-profesor ini membuat gaduh bangsa ini dengan permainan mereka. Ya sudah, mari kita TIB ikut bermain. Ya kan? Termasuk ini juga tujuan kita kemari. Bahwa kenapa?
kita sudah ikutin terus dengan baik, dengan tertib, Iya. ya, menghargai pendapat mereka, berproses. Ternyata proses sampai dengan penetapan tersangka pun mereka nggak berhenti koar-koar. Oh, ternyata hari ini kita harus ke Jadi kan Indonesia Timur. Bang, kan begini. Iya. Tadi Beneran, memang harus adik saya sudah sampaikan itu. Iya. Kenapa tidak seperti duduk bersatu dan berdebat seperti Bang Fadlison dan segala macam yang nyaman. Iya. Dan kemudian hari ini Rismon CS tidak mau duduk seperti itu. Iya. Kalau kami orang Timur ini begini, Bang. 1 lawan 1. Tidak bicara di belakang-belakang. Saya. Kau angkat parang di sebelah, saya angkat parang di sebelah, aku potong. Selesai. Artinya begini, kalau betul seperti itu, buatlah seperti perdebatan resmi dari timnya Pak Jokowi, timnya Pak Rismon. Duduk, mari kita berdebat dan membuktikan secara publik. Iya. Sudah selesai. Betul. Jangan bicara di sini, lari di sana. Bicara di sini, lari ke sana. Iya. Ini kira yang dilakukan oleh tim Rismon. Iya, lari-lari, bangun framing. lari, bangun framing. Iya. Iya. Bukan laki-laki itu, bencong. Nah, aku Kalau luruskan. simpelnya kan begitu, kayak dia mau minum kopi dengan teh. Ini kan simpel-simpel, Bang. Iya. Bang Andi, perlu aku luruskan. Sekarang ini kan mereka selalu berpedoman bahwa penelitiannya Rismon dan Roy serta Tifa itu tidak dibantah. Padahal semua itu udah terbantah. Kalau Sudah abang terbantah. ikut dengan saya punya kanal Ya. YouTube, saya juga pernah membantah Rismon. Ketika pertama ijazah itu muncul kasusnya, Rismon itu mengeluarkan satu temuan bahwa huruf fonts Times New Roman yang terdapat di ijazahnya Pak Jokowi itu tidak sesuai karena Tahun itu fonts belum Times ada. New Roman itu belum ada di era 80-an. Aku bantah, dan bukan cuma aku, banyak orang. Banyak. Dan ada bukti-bukti ijazah-ijazah yang sama Yang dengan sama, Pak ya. Jokowi. Sudah, gagal di situ, dia putar lagi. Oh, pakai kacamata. Nggak ada orang Iya. di ijazah pakai kacamata. Gigi, Ada. segala macam. Baru dia bilang foto itu bukan fotonya Pak Jokowi, itu Dumatno, dibantah. Stempelnya di bawah foto, salah, tetap di atas. Nah, karena kan memang yang mereka teliti adalah hasil dari media sosial, tidak meneliti hasil scan. Kalau mau bicara penelitian secara digital forensik. Intinya gini, singkatnya gini. Semua temuan mereka itu terbantahkan, tidak hanya aku yang ya tidak paham, tapi semua orang yang Para ahli. paham, Iya, para ahli, iya. Joshua Sinambela itu. Sayangnya para pengikutnya mereka ini tidak mau mendengar atau menonton video-video dari pihak orang yang membela Pak Jokowi. Kalaupun tidak membela Pak Jokowi tapi lebih netral, itu mereka nggak mau tonton. Yang mereka tonton adalah miliknya Rismon dan kawan-kawan. Sehingga Ya. itu suplai pengetahuannya ya gayanya Rismon. Betul. Padahal ada pembelaan alternatif. Nah, sehingga itu nggak guna memang mau berdiskusi dan mau berdebat dengan Rismon ini. Ketika dia sudah masalah di sini, dia lari ke situ. Iya, itu yang tadi saya bilang. Iya, dia debat, dia bilang mana tuh si Joshua Sinambela ahlinya Pak Jokowi bla bla bla. Ketemu dengan saya. Waktu dipertemukan di salah satu stasiun TV, Rismon lari. Tapi mereka bikin framing bahwa ahlinya Pak Jokowi tidak mau bertemu dengan apa. Jadi ahli framing ini yang menurutku membahayakan. Nah, analisa politikmu dengan framingisme ini gimana kira-kira? Ya, artinya dengan seluruh gaya itu dapat disimpulkan bahwa kerja yang mereka lakukan adalah kerja-kerja politik. Ya. Adalah kerja-kerja yang berujung kepada mengaborsi elektabilitas Pak Jokowi. Bukan penelitian. Iya, Ya. tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi. Bagaimana mendesak Pak Jokowi berada di sudut ring, lalu kemudian dikeroyok di situ. Ya. Bagaimana kemudian semua tuduhan segala macam ditumpahkan kepada Jokowi. Tapi faktanya yang terjadi justru Iya, justru tidak seperti itu. Pak Jokowi dari 70% sekarang 83%. Makin dicintai gitu. Makin dicintai. Dan kita bikin video ini, beliau lagi pidato di iya, Global Economy. Iya. dan itu paradoks banget. Dan itu paradoks banget. Ketika orang yang dituduh oleh mereka kemudian justru dielulukan oleh negara lain, Iya. diperintahkan oleh negara sendiri untuk menjadi bintang tamu di negara lain, yang menuduh justru sekarang lagi mikirin bagaimana asam lambungnya. Kan gitu. Gitu loh. Kan menyedihkan gitu. Tapi sekarang ada narasi dari Refli Harun misalnya, dia bilang begini, sebenarnya simpel ini, cuma tinggal tunjukkan satu dokumen itu kok, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai perkara. Analisamu? Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Kenapa nggak belajar dari Asrul Sani? Ini ada anggota DPR dari Demokrat itu yang bilang, itu satu tuh nggak sama dengan yang ini yang langsung gentleman memperlihatkan. Nah, artinya dengan pernyataan salah satu anggota dari Partai Demokrat Iya. terkait mengambil sampling Arsul Sani sebagai contoh, maka makin memberi keyakinan kepada saya bahwa isu Arsul Sani ini juga dibuat. Iya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba langsung
Arsul Sani diduga ijazah palsu. Wah, kita politisi Bapak. Iya. Patut kita tuduh bahwa itu mainan yang sengaja dibangun untuk seolah-olah memberi contoh, gitu loh. Nah itu Arsul Sani memperlihatkan ijazah dan selesai, kan seperti itu. Itu bagian dari jebakan Batman yang Supaya diikuti dan yang dalam kamus politik itu ada di halaman 16. Masih terlalu muda itu. Jauh itu. Untungnya Pak Jokowi udah kata. Oh, udah kata. Iya. Pak Jokowi masternya. Gitu. Iya, itu masih di lembar-lembar awal itu. Masih di lembar awal teknik begitu. Dan saya yakin Bang, saya yakin dengan tipe-tipe yang sudah disampaikan tadi. Kasih tunjuk ijazah asli pun, dia bikin lagi cerita baru. Pasti ya. Saya juga meyakini. Karena itu. semua itu dia akan buat cerita. Iya. Jadi sebenarnya apa Pak Jokowi sudah paham barang ini. Iya. Paham persis. Iya. Makanya memang sikap yang diambil oleh Pak Jokowi benar. Ngapain gue layani tunjukin dia? Karena nanti kalau tikus mati di rumah dia bilang Jokowi yang bunuh. Sekarang ini untuk mengukur kenegarawanan seseorang, maka ketika ada masalah hukum, biarkan pengadilan yang menjadi penentu. Itu baru sikap negarawan. Kalau hari ini tiba-tiba Refli Harun keluar-keluar pengen mana cepat kasih lihat saja ijazah, itu bukan citra seorang negarawan. Katanya pakar hukum tata negara. Kan Apalagi kan memang kisruh Pak Jokowi ini bukan sekedar ijazah asli atau palsu, tapi ada rentetan cacian, makian. Oh iya, ini bukan sekedar selembar kertas. Saya kadang bertanya loh. Iya. Apa untung bagi mereka ketika berbicara terkait ijazah Jokowi setelah dia sudah tidak menjabat? Apa untung bagi mereka? Saya dari awal, kakak ketum, dari awal itu saya sudah bilang bahwa jangankan soal ijazah, soal apapun tentang Pak Jokowi itu tidak akan mempengaruhi orang yang mencintai Jokowi terhadap dirinya, enggak akan. Padahal targetnya itu. Iya. Dia pengen ada, dia pengen mengaborsi kan. Ya minimal dapat sekian persen orang mulai tidak percaya. Tidak percaya. Itu sulit, Mas Agri. Malah naik Loh, itu sulit gitu loh. Hanya dampak positif bagi mereka secara internal itu makin menguatkan para terjal untuk makin membenci, gitu loh. Artinya ya mereka menumpuk dosa sendiri lah. Pak Jokowi sekarang lagi betul-betul kena inflasi ini, pahala Pik. Pak Jokowi lagi ini kalau Pak Jokowi segini pahalanya tuh segini tuh. Makanya saya mau ke Solo lagi minta bagi-bagi Pak pahalanya. makanya adik sekarang saya sudah tidak mau nonton YouTube terkait ijazah palsu. Oke, apa yang ditonton? Karena kalau saya nonton nanti lo dapat bayar dari YouTube. Ya. Betul. Itu framing juga untuk mencari duit, karena duit habis mungkin. Iya. Bang, minta maaf. Abraham Samad dan juga Refli Harun serta beberapa tokoh lain yang membuat kanal YouTube hanya dengan menghina dan memfitnah serta melecehkan, menjatuhkan, mendowngrade nama besar Pak Jokowi, mereka dapat cuan setiap hari. Maka itu saya sudah Jadi bayangkan Pak Jokowi membawa berkat bagi orang Sekalipun membenci. Kami juga dapat berkat dari pemberitaan yang kita buat di Betul. YouTube. Tapi apa harus nonton dong? Ya. Kalau yang ini kita nonton, ya kan. Tonton, like, comment, dan subscribe. Kita lebih baik memang Iya. padanya ngapain ini orang-orang juga nih, saya yakin orang so habis duit ini dong. Lebih baik kita nonton yang baik, karena bagi kita orang Indonesia Timur khusus daerah Papua sudah selesai. Jokowi jasa itu Pak Jokowi punya jasa itu asli, sudah, jangan kau banyak-banyak bicara lagi. Iya. Itu saja toh. Kalau kau masih terus bicara, coba bangsa ini kasih izinkan kita orang Indonesia Timur ini turun. Yang bicara langsung ya. Iya. Dan yang kedua, suka lari ke sana kemari, kan kita buka Kamaung sudah bicara dia masih konter. Iya. Kasih izin Timur Indonesia bersatu bicara. Seperti awal di mana kita bela Jokowi terkait people power toh. Iya. Kita tidak usah banyak-banyak, Bang. Berapa? Hah? 20 orang saja. Iya. Bicara. Ya, bicara. Bicara baik-baik sama dia. Iya. Bicara kan kau tidak suka apa, ya toh. Itu supaya mungkin lebih indah gaya yang dia lakukan itu, kita tunjukin lagi ke dia begitu. Karena ini sudah pusing kita dengan labelnya. Sedikit jalan ke sana karena kita orang dekat apa labelnya Pak Jokowi. Pak, betul tidak ijazah Jokowi palsu? Iya. Dan sangat disayangkan rata-rata wilayah di sini. Orang Timur tidak bertanya. Iya. ya memang politik sedang bekerja, Bang. Iya. Sekarang kalau Anda mikir ya, secara politis, kenapa Habibur Rahman angkat bicara terkait soal Roy Suryo. Gampang. Itu tidak mewakili partai satu. Apa yang disampaikan Habibur Rahman itu tidak juga sebenarnya mewakili komisinya. Sebenarnya
Dia kan hanya menganalogikan. Tapi kenapa dia harus latah ngomong itu? Terkait perubahan KUHP Orde Baru menuju ke KUHP yang Orde paling baru lah. Paling terbaru. Ya, paling terbaru. Kenapa harus juga sekedar menyentil? Itu kan seolah-olah memberi isyarat kepada Rismon dan kawan-kawan bahwa aku ada ini ya, sedikit pembelaan ya. Ngapain harus ngomong itu? Iya karena Habibur Rahman berada di dapil yang mayoritas pendukung Rismon dan kawan-kawan. Itu kan politis saja. Oke. Gampang sebenarnya. Dia ini Jakarta Timur dan kebetulan banyak sekali di situ terjal. Gitu loh. Jadi ya sudah, kita kan memahami. Tapi apakah salah? Tidak salah. Karena memang juga secara varian juga tidak salah juga apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman. Dan senior saya. Habibur Rahman tidak mau juga disebut sebagai termul. Iya. Abang tahu tuh termul. Abang jelek betul tuh istilah ternak Mulyono. Kalau cuma bilang termul itu sebagai olokan nggak masalah, tapi ketika dibilang ternak itu kan jelek banget itu. Betul, dan itu sebenarnya saya sendiri relawan Jokowi, kita pendukung Jokowi. Dulu Jokowi istilah cebong kampret. Habis itu sudah selesai. Memang sangat ajaib lagi muncul ternak Mulyono. Saya ini relawan Jokowi. Saya tersinggung dan saya tidak mau dibilang ternak. Asli saya tidak mau. Kita bukan ternak. Walaupun banyak orang-orangnya Pak Jokowi sudahlah kita, tapi mereka mendefinisikan termul itu sebagai Militannya terlalu mulia atau termuliakan. Tapi kan itu bahasa apologi. Iya. Kalau termul gimana nih? Kalau kita begini, kalau menurut saya, toh orang timur ini juga harga diri. Kita tidak mau dibilang termul. Dan ini Bang, termul ini kan identik dengan orang yang membela Pak Jokowi. Jadi kalau saya bela Pak Jokowi, kamu termul. Tidak usah saya bela Pak Jokowi. Saya bilang percaya aja sama Pak Jokowi. Saya percaya aja sama Pak Jokowi itu asli. Termul. Kan gitu. Ini kan kita sudah dibilang termul. Semua orang yang berkeyakinan terhadap Pak Jokowi, semua orang yang membela Pak Jokowi disebut sebagai termul. Maka saya katakan kepada Bang Bil, kepada Mas Agri, kalau dengan membela Jokowi disebut sebagai termul, maka setermul-termulnya termul itu Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo membela Jokowi. Hidup Jokowi. Dan cara membela Pak Prabowo itu resmi. Betul. Atas nama negara dia membela. Maka patut kita menyimpulkan bahwa Pak Prabowo adalah Bapak termul Indonesia. Masuk. Karena kemarin juga kan kayak orang berbicara Pak Prabowo bilang, udah nggak usah bicara, saya yang menjawab. Dia membela Pak Jokowi. Iya, bela. Berarti itu masuk dalam termul. Nah, pertanyaannya adalah, beranikah Rismon menyebut Prabowo sebagai termul? Itu yang kita tanyakan. Itu pertanyaan kembali. Saya minta kepada masuk ibarat. Ini jadi kata termul ini muncul dari para teman-teman orang-orang Rismon. Untuk Bang Rismon ini saya harus khusus. Bang Rismon coba tolong bantu kita orang Indonesia Timur mau tahu ini Bang Rismon punya keberanian. Berani tidak bilang Pak Prabowo itu termul. Selalu dia karena punya. Kalau dia berani, Timur Indonesia Bersatu gimana sikapnya? Memang berarti bangsa ini sudah cukup pintar menerima manusia-manusia ini. Karena apa? Timur Indonesia Bersatu minta izin datang ke rumah Rismon. Datang. Karena kau anggap bahwa presiden kita Prabowo kemudian Jokowi itu bagian daripada ternak, kita datang untuk selesaikan persoalan ini. Kita akan menuntut dia terkait kata termul. Karena minta maaf, kami orang Indonesia Timur bukan ternak. Iya dong. Presiden kami kalau dibilang dia ternaknya Mulyono, maka kita juga harus minta izin datang dan kita adili langsung di tempat Pak Rismon. Karena bagi kami tersinggung Pak. Datang bertamu aja kali. Iya toh, adili di tempat bertamu minum kopi kan. Karena itu sudah tidak bagus. Adik saya bilang betul ini. Jadi dia. Tapi memang seperti itu faktanya hari ini. Seperti itu faktanya. Tapi dia tidak berani ya. Dia tidak berani bilang Pak Prabowo termul. Makanya kan lucu nih. Ini kontraproduktif. Mereka mengklaim diri sebagai pejuang, sebagai pahlawan. Kalau kita baca sejarah para pahlawan yang telah mendahului kita, para pejuang bangsa, itu nggak takut lawan Belanda, lawan berani. Nah mereka ini kok jadi pejuang tapi milih-milih lawan. Pak Jokowi diserang, Pak Prabowo nggak berani. Oke.
sampai di Ya, itu yang saya sampaikan sejak awal. Pilih-pilih lawan. Mereka mengklaim diri sebagai pahlawan. Iya. Beberapa dari gerbong mereka justru menganalogikan Roy Suryo sebagai Pangeran Diponegoro, Tifa sebagai R.A. Kartini. Luar biasa. Rismon sebagai apa Rismon? Kalau R.A. Kartini kan Raden Ajeng tuh. Aku curiga R.A.-nya si Tifa ini radhiyallahu an kali. So, tinggi banget kan gitu. Kalau Rismon apa? Rismon. Rismon. Singa mengarah aja jangan-jangan. Jadi banyaklah label yang diberikan kepada mereka sebagai orang-orang pemberani, pejuang, tanpa ada rasa takut mereka pahlawan. Tapi mereka menyerangnya milih-milih gitu. Jadi kalau Pak Prabowo mereka minta tolong, kalau Pak Jokowi mereka serang. Di sisi berbeda, orang yang membela Jokowi mereka serang. Sementara Prabowo ini adalah otak paling membela Jokowi. Oh iya. Gitu. Tapi kan mereka nggak berani serang. Makanya itu yang tadi saya bilang, Ya. coba Pak Rismon bilang dulu Pak Prabowo termul supaya kita datangi rumahnya. Itu. Makanya saya selalu bilang Bang Bil, sadarkah Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa apa yang mereka lakukan ini sebenarnya menyakiti perasaan Pak Prabowo. Iya, iya. Mereka sadar nggak sih? Iya. Menyerang Gibran itu kan menyakiti orang yang menunjuk dan memilih. Iya. Ya. Saya dapat A1 informasi. Pak Jokowi menceritakan kan, oh Gibran itu bahkan Pak Jokowi terakhir kali menyerah. Betul. Artinya Gibran, kau putuskan sendiri. Saya tidak bisa mengintervensi. Ya. Bahkan Pak Jokowi berkali-kali justru menolak. Ojo, masih anak ini belum bisa. Dia sudah punya pengetahuan, tapi takut nanti bangsa ini terjadi kegaduhan. Betul. Tapi kan Pak Prabowo, keinginan Pak Prabowo ini juga berdasar dari keinginan begitu banyak keinginan yang lain. Ya. Betul. Tolong Pak Prabowo ambil Mas Gibran, gitu loh. Ya di endorse lah anak ini. Itu sebabnya saya dapat info kenapa Mas Gibran itu datang agak terlambat pada saat momentum keduanya bersatu. Iya. Itu kan terus dia datang, tenang saja Pak Prabowo. Saya sudah ada di sini karena memang pada saat itu hampir tidak datang. Hampir tidak datang, tapi akhirnya dari orang Kristen bilang dari proses pergumulan yang panjang. Oh, kalau kita dari proses tirakat yang panjang, akhirnya tiba satu kesimpulan bahwa Bapakku telah melentakkan begitu banyak proyek strategis nasional. Bapakku telah membuat pembangunan di mana-mana. Ini kalau bukan saya yang harus menjaga dan meneruskan, siapa yang minta maaf bisa dipercaya untuk meneruskan itu? Dipastikan Anies tidak akan memperjuangkan. Oh enggak, Anies tegas-tegas menolak semua itu. Semuanya Dalam ditolak. debat itu ditolak. Semuanya total ditolak. Sehingga dengan mengucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Gibran datang ke tempat itu dan berkata, Pak Prabowo, tenang saja, saya sudah ada di sini. Itu satu pernyataan yang hari ini baru orang sadari, oh, ternyata ada problem sebelumnya memang hampir tidak datang gitu. Ya tapi ya itulah memang apapun itu sampai detik ini serasional apapun ilmu pengetahuan Bang Bil, Mas Agri, setinggi apapun sekolah Anda, sejauh apapun Anda mencari pengetahuan, kita selalu percaya sebagai orang yang percaya. Kita selalu percaya bahwa selalu ada tangan Tuhan di balik kemujuran seorang. Nah, kalaupun misalnya ada orang-orang yang anti, faktanya, minta maaf, emang Tuhan harus salah terus sih? Pak Jokowi ini orang gila, salah. Kenapa Tuhan setega itu gitu loh? Memberikan Jokowi berkali-kali kepada bangsa ini. Kenapa kok Tuhan setega itu sih ke kita itu loh? Sejahat apa penduduk bangsa ini sehingga Tuhan harus kirim orang yang lebih bejat dari Firaun? Menurut mereka kan Ada dosen yang bilang itu yang namanya Jokowi pemimpin yang diutus neraka ke Indonesia. iya, kan sampai sejauh itu. Nah, pertanyaannya, emang Tuhan segila apa sih Tuhan? Tuhan, setega apa kau terhadap kami bangsa Indonesia ini sehingga kau mengutus Jokowi misalnya? Enggak gitu juga gitu loh. Justru bagi orang yang percaya, ketika keputusan Tuhan, al-insan bitafkir wallahu bitakdir, ketika Tuhan sudah putuskan, tahu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz seperti kata Dr. Tipa, Anies sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, insya Allah jadi sekjen PBB. Nah itu Lauhul Mahfuz di Malendong sana, Malendeng sana. Itu bukan Lauhul Mahfuz di sana, mungkin Lauhul Mahfuz di Pasir Putih, Ringdiana. Nah jadi menurut saya justru Tuhan telah mentakdirkan kemajuan bangsa ini melalui Pak Jokowi. Dengan diberikannya Pak Jokowi, kemudian diberikannya juga Mas Gibran. Ini bukan sesuatu, kalaupun orang mau mengkritik bahwa dia ini anak ingusan yang dipaksakan, yang dinakalin, Mahkamah Konstitusi diatur segala macam.
Loh kalau Tuhan juga tidak berkehendak, masyarakat juga tidak akan memilih kan gitu. Nah kok kita kehilangan Tuhan sih atas nama ilmu pengetahuan? Kenapa sih atas nama ilmu pengetahuan kemudian kita menafikan ada satu zat yang kemuliaannya ya itu sudah nggak bisa kita urai dengan kata-kata, terus kita lupakan itu. Tiba-tiba segala sesuatu alam rasional yang harus mengerjakannya secara politik. Saya pikir kami orang Timur walaupun tidak tinggi-tinggi sekolah, insya Allah kami masih punya Tuhan. Kami menduga Rismon, Roy, dan Tifa tidak punya Tuhan. Gitu. Iya dong, harusnya dia merefleksi itu gitu. Dia merefleksi itu. Bagaimana mungkin Anda yang katanya minta maaf, sholat 5 waktu tidak putus, Anda yang ada di depan sajadah, para habib berkumpul dengan Anda, para kiai berkumpul dengan Anda, setiap hari Anda dimuntahkan dengan zikir-zikir tidak berhenti, kok kalah-kalah terus? Lo enggak serius loh Mas. Minta maaf, saya ini relawan Prabowo 2 kali. Dan paling Islami kan kita waktu itu. Walaupun Pak Jokowi lebih hafal ayat lah dari Pak Prabowo kan gitu. Cuma kan kita paling Islami, ada PKS di situ, ada PAN di situ, ada FPI. Kita kan kelihatan dikit-dikit takbir gitu. Kok kalah? Kan gitu. Nah, artinya apa? Bahwa Tuhan itu bekerja bukan kepada casing-casing, bukan kepada tampilan-tampilan, tapi memang keputusan Tuhan itu dia telah melihat. Ini orang yang paling tepat demi kebaikan Indonesia. Jadi bagi kami, keputusan kemenangan Jokowi bukan hanya keputusan bumi, tapi juga keputusan langit. Yang perlu kita hormati. Begitu. Selesai Tifa. Karena dia membawa Tuhan terus. Tapi Bambil, kami Indonesia Timur, kami masih berharap sebenarnya mereka itu islah. Minta maaf lah baik-baik di hadapan publik. Serius. Duduk di samping Pak Jokowi, kami sudah berdamai, kami memohon maaf. Selama ini terjadi kegaduhan, ini hanya karena Ahmad Khozinuddin dalam orasinya dia nggak mau tuh. Iya, karena Pak Jokowi yang disuruh minta maaf. Mas, yang namanya Ahmad Khozinuddin ya, ini bukan pengacara biasa. Ini pengacara syariat Islam ini. Ahmad Khozinuddin ini, dia bukan pakai hukum acara kita Mas, dia pakai fikih Khozinuddin. Dia bikin fikih sendiri. Wassalam. Sebagai kita punya rekanan lawyer banyak. Kita bahkan kenal Bang Hotman Paris. Kita kenal banyak sekali pengacara ternama yang walaupun di posisi menang kadang-kadang lebih memilih untuk kita cari benang merahnya aja. Kalaupun adu kuat kita sudah menang loh, tapi ayo cari karena di hukum itu dikenal istilah alasan pembenar, alasan pemaaf, Mas. Dikenal istilah ayo kalau sekarang trennya restorasi justice lah ya. Ada semacam udahlah ini bisa selesai baik-baik. Ahmad Khozinuddin ini ngotot. Nggak bisa, karena pidana. Iya, apapun itu judulnya, ya kan? Benang merah itu ada sebenarnya. Tapi kan dia tetap ngotot enggak. Nggak bisa. Kami nggak mau. Nah, ini apa namanya? Ini namanya Ahmad Khozinuddin tengah membawa spirit Hizbut Tahrir ke dalam kasus ini. Ya. Dia membawa spirit HTI ke dalam pertempuran ini. Karena tuan besarnya Ahmad Khozinuddin ini bukan Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi imam mereka yang ada di sebelah, yang selalu bilang, Mat, pertaruhkan itu warna hitam di jidatmu, kan gitu. Takbir, lawan kan gitu. Ini soal harga diri organ yang sudah hancur, yang dibekukan, yang dihapus oleh negara di era kepemimpinan Pak Jokowi. Dia datang membawa spirit itu dalam pertempuran ijazah palsu. Kebetulan badan yang bisa dipakai para ahli ini. Nah, ahlinya namanya siapa? Rismon tidak sadar tengah dikelola dengan gaya ideologi HTI. Karena faktanya ditawarin baik-baikan nggak mau. Kenapa? Karena ada pernyataannya yang menurut saya perlu diblot dan perlu diberi tanda petik. Kan Roy Suryo sama Rismon sudah menegaskan tentang kepalsuan ijazah itu. Dia buang perkara ini. Menurut Roy Suryo 99%. Kan menurut ahli Roy Suryo palsu. Menurut Rismon berdasarkan tinjauan perspektif ilmu pengetahuannya palsu. Artinya apa? Ya, Ahmad Khozinuddin ini sudah membuang sampah sepenuhnya kepada dua manusia ini. Jadi Ahmad Khozinuddin tengah berjudi. Kalau menang, wah hidup kan gitu. Tapi kalau kalah kan mereka berdua yang tanggung jawab yang ngomong. Ini gitu loh. Jadi ini ketiganya menurut saya secara pribadi saling mempolitisasi. Mereka bertiga juga ini sebenarnya
saling mencari kepentingan di antara ketiganya gitu. Saling menunggangi. FIFA sedang nunggangi kasus ini untuk elektabilitas Anies Baswedan ke depan. Iya. Dia tunggangi nih barang. Oh Roy, mumpung Roy ini dari arah Demokrat, ke depan jangan-jangan bisa nih Anies AHY atau apalah tema-tema gitu. Ah tumpangin ah. FIFA numpang situ, Roy Suryo nggak sadar gitu loh. Roy Suryo dengan segala macam kepedean, bawa wayang dan segala macam, sebenarnya juga punya kepentingan terhadap FIFA dan Rismon. Kan gitu. Wah, aku punya teman nih, bisa membantu aku dari uji forensik dan seterusnya. Apalagi sudah pernah. Nah, Rismon dalam kepentingan YouTube-nya yang nggak naik-naik. Oh iya. Ini lagi betul. Iya, dia kan punya YouTube nggak naik-naik nih, makanya sama istrinya. Ya, makanya namanya Rismon. Krisis monetize. Akhirnya, wah ini jalan paling rame. Gabunglah di situ, nimbrung. Dalam keadaan mereka bergabung dalam upaya semua ini, muncullah donatur-donatur, muncullah pendana-pendana yang berkepentingan. Siapa mereka? Gampang diidentifikasi. Gampang sekali diidentifikasi. Dan kita tidak perlu menceritakan hal tersebut karena kita biasalah mengalami hal-hal seperti itu. Seperti itu. Iya. Mas, sudah 1 jam. Luar biasa. Nggak nyangka pembahasan. Lagi dong 5 jam lah. Nah. Oke. Kita nggak simpulkan ya. Nggak usah simpulkan. Intinya, Oke. terima kasih Bang Andreas, Bang Andi, Ketua Umum Terima Timur kasih banyak. Indonesia. Ya, yang kita harapkan harus turun gunung setelah acara ini. Ya, kami Timur Indonesia Bersatu akan berkata begini. Ya. Pak Prabowo, Mas Gibran, tenang saja Pak Prabowo. Ya. Timur Indonesia Bersatu sudah siap untuk membantu turun gunung membantu kalian. Yes. Oke, thank you. Terima kasih Bang. Terakhir kali Prabowo Gibran dua periode. Saya Bang Gil. Dan saya Adri Fadani. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Dahsyat. Sejam juga nggak sampai nih bos. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran menjaga lisan.